Kalau kelas praktek itu kan 20 ya, sekitar maksimal 20. Nah, nanti kita bagi lagi, jadi mungkin sekitar 10. Jadi nanti satu kelas besar ini kita bagi sekitar 4. Nah, konsekuensinya adalah nanti waktunya juga terbagi, teman-teman. Kalau normal itu kan, misalnya kelas V1 itu kan 3 jam ya. Nah, karena dibagi dua, maka nanti jadi 1,5 jam gitu ya. Jadi kemungkinan sekitar 1,5 jam atau 2 jam selama 1 minggu. Dan kita ini pertemuan ke berapa ya? Ke 11 kalau nggak salah ya. Berarti kita mungkin luringnya sekitar 5 kali gitu ya, 5 kali dari 1 bulan. Nah, itu saya rasa menjadi pertimbangan teman-teman, terutama yang mungkin lokasinya jauh gitu ya, di luar, terutama di luar DIY, luar Jogja, atau mungkin malah luar Jawa. Nah, itu silahkan nanti dipertimbangkan. Kalau misalnya yang luring hanya mata kuliah ini saja, alat ukur saja, ya nanti kan kasihan juga gitu ya. Maksudnya sudah jauh-jauh ke sini ngekos, luringnya hanya seminggu 1 kali, itu pun hanya 1,5 jam. Seperti itu kan silahkan dipertimbangkan gitu ya. Nah, itu saya rasa mending kok nunggu semester depan saja. Kemungkinan besar semester depan nanti sudah luring. Kemungkinan besar ya. Belum bisa memastikan juga, tapi seharusnya memang sudah luring semuanya. Ini semester semester ini juga sekitar tinggal 5 pertemuan lagi. Nah, begitu. Jadi memang saya sarankan sih yang dekat-dekat saja gitu ya. Dekat-dekat saja nanti kita ketemu di kampus ya, lihat lab gitu untuk alat ukur. Dan itu saya rencanakan kita mulai minggu depan. Kalau untuk waktunya itu memang kita perlu sesuaikan dulu ya. Saya memang nggak tahu ini teman-teman nanti slotnya itu di hari apa. Tapi saya harapkan sih itu kita seharian full gitu ya. Seharian full nanti jadi kelas V1, V11, kemudian V12, V21, V22. Jadi tidak usah berganti hari tetapi di hari yang sama. Kemudian ini kalau saya tanya satu persatu kayaknya susah ya. Nanti saya sebar survei saja. Saya nggak tahu dulu dengan Pak Dewa itu sudah atau belum. Kalaupun sudah kok kayaknya hilang ya. Atau saya belum dapat datanya maksud saya. Nah, ini saya sebar dulu saja ya untuk formnya. Formnya itu simpel ya, hanya nama, kemudian asalnya mana, kemudian rencana mau ikut nggak, luring nggak gitu ya. Waktunya sekali lagi tadi mungkin hanya sekitar 1,5 jam ya 1 minggu itu, karena tadi dibagi-bagi tadi. Jadi satu kelas yang normalnya itu 20 kita bagi lagi jadi 10 karena ya aturannya seperti itu. Kemudian waktunya juga kita perpendek, kita perpendek. Kemudian pertemuannya mungkin kita tinggal sekitar 5 kali, 5 kali luring di lab Wates. Nah, itu pertimbangannya. Silahkan bisa diisi. Akan saya share link surveinya, teman-teman. Hanya ada mungkin 5 pertanyaan saja. Silahkan bisa diisi. Saya tunggu. Saya share dulu sebentar. Sebentar. Nah, itu sudah saya share di kolom chat ya, teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait penjelasan tadi? Kalau ada silakan. Nggak ada ya. Saya tunggu 5 menit untuk ngisi ini ya, teman-teman ya, untuk ngisi formnya. Karena cuma dikit ya, silahkan diisi. Nanti biar bisa saya petakan gitu ya.
Banyak nggak kira-kira yang nanti bersedia? Kalaupun gini ya, kalaupun nanti nggak bersedia, berarti kita ada dua kelas ya, kelas daring dan kelas luring. Nanti tetap kita fasilitasi. Jadi misalnya yang nggak mau nggak mau belum bisa luring, berarti kan daring ya. Ya nanti kita akan vkon. Gitu. Jadi tetap saya fasilitasi sesuai job sheet itu. Nah, kalau yang luring mungkin ada sedikit modifikasi gitu ya, karena mungkin pengenalan di lab, mungkin bagi yang pertama kali belum pernah megang lab, itu megang alat, tentu akan berbeda ya bagi teman-teman yang sudah familiar dulu di STM. Dan kalau di kelas ini saya rasa banyak ya, banyak yang dari STEMSA, dari pengasih itu saya rasa sudah familiar banget dengan alat ukur. Nanti tentu akan ada penyesuaian bagi yang belum pernah di lab ya, terutama alat ukur gitu. Kalau untuk yang daring, ya nanti kita tetap melanjutkan job sheet ya, tapi sama sih nanti relatif sama untuk topiknya, hanya yang satu daring, yang satu luring. Prosedurnya tetap seperti ini untuk yang daring. Nanti waktunya sih menyesuaikan ya, mungkin nanti di sela-sela menunggu teman-teman yang ada di lab ya nanti kita vkon seperti ini untuk arahan praktikum. Seperti itu. Jadi tetap terfasilitasi untuk yang ikut daring ataupun ikut luring ataupun tidak. Oke, teman-teman silakan bagi yang belum ngisi 23 dan memang sebagian besar kita eh, 16:8 ya sementara ya teman-teman. Jadi ya nanti kita laksanakan. Kemudian sambil menunggu yang lain isi untuk jadwal ya. Saya pengen bahas jadwal. Nah, ini kan jadwal kalian ya, jadwal semester 1 kelas V. Untuk alat ukur itu hari Selasa, kemudian hari Selasa, kemudian hari Jumat. Untuk hari Jumat ternyata ada yang kelas V1 ada workshop elektronika. Jadwal ini, teman-teman ya, kita agak susah ya kalau untuk mengumpulkan sehari, tapi mungkin ini hari Selasa ya, hari Selasa. Kalau untuk rangkaian listrik, ini tetap nggak ini? Atau pindah ini, Pak Satrio? Tetap ya? Selasa siang, Pak. Oh, gimana Pak maksudnya, Pak? Maksudnya tetap jam setengah 1 ya, ada rangkaian listrik ya? Oh, ada. Nek, Oh, selama ini masih ada, Pak. ada ya.
Ini sampai jam 11, sampai jam, oh ini nanggung juga ya. Eh, Nanti saya akan lihat jumlah pesertanya dulu ya, teman-teman ya. Ini sementara 16. Lah nanti kalau cuman misalnya 20, nah itu sangat memungkinkan kita fullkan hari Selasa saja ya. Maksudnya itu Selasa dari setengah 8. Nah ini kan kosong nih kalian nih. Nah ini kita pakai, nggak apa-apa ya. Kita pakai ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Jadi sampai ya sampai duhur lah. Saya rasa kita masih punya banyak waktu ini dari setengah 8 sampai jam setengah 1. Karena kalau kita mau pindah ke hari lain juga susah ya. Yang alat ukur yang V2 kan ini ya, tetapi V1 ada workshop ya. Kemudian nanti nanggung Jumatan juga, jadi ya sama saja ini. Cuman menetapnya sampai Jumatan. Yang lainnya juga full. Ini kok jadwalnya full banget ya? Ya, kemungkinan besar Selasa teman-teman. Nanti setengah 8. Kalau untuk pembagiannya, tentu kan tadi mungkin hanya sekitar berapa ya? Kalau misalnya 20 ya saya bagi 3 paling. Jadi 7, 7, 7 gitu ya. Nanti kalau misalnya ada 25, tetap saya bagi 3 saja nanti, biar waktunya lumayan lah ya. Mungkin setengah 8 sampai jam 9, jam 9 sampai setengah 11, setengah 11 sampai jam 12. Nah, seperti itu. Ya, walaupun mungkin waktunya sedikit, tapi nanti cobalah saya susun dulu nanti mungkin job sheet-nya agar bisa lebih efektif gitu ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Kita sementara tetap hari Selasa ya kita pakai jadwalnya kelas V1 ini sama seperti hari ini gitu. Kemudian nanti sampai jam 12.30. Dan sekali lagi ini tidak wajib gitu ya luring itu ya. Saya hanya menawarkan ke teman-teman semuanya. Silahkan kalau ada yang mau ya saya fasilitasi nanti kita di lab bareng-bareng. Kalau nggak mau pun nggak apa-apa. Nanti tetap kita kuliah daring, tetap terfasilitasi. Dan nilainya nanti nggak ngaruh ke nilai kok. Yang luring lebih bagus nilainya nggak seperti itu. Itu saya rasa teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Pak, izin Ya, bertanya, Pak. iya Mas. Kan saya itu ya ibarat kata belum diizinin sama orang tua. Soalnya Hmm. kan mata dari dilihat. Nah, misalkan ibarat kata tiba-tiba misalkan 2 minggu ke depan saya dibolehin luring, berarti bisa aja kan, Pak? Gabung gitu ke luring. Oh Atau boleh, gimana, jadi Pak? fleksibel aja sih, fleksibel. Misalnya ya awal kalian mungkin minggu depan nggak ikut luring di rumah, terus baru 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi gabung nggak apa-apa, bebas saja. Gitu Mas. Ya, Pak. Makasih, Pak. Begitu pula dengan yang misalnya yang udah setuju luring ya, tapi kok tiba-tiba nggak jadi ya nggak apa-apa. Yang penting tetap harus izin ya teman-teman ya, karena ya keadaan seperti inilah paling nggak tuh tetap harus izin gitu ya. Meskipun di sini cuma saya tulis kayak gini ya, nanti tetap silakan teman-teman harus izin. Kalau misalnya nggak boleh ya jangan, nggak usah, nggak apa-apa. Nanti kita bertemu di semester depan nggak masalah ya. Insya Allah nanti kayaknya semester depan itu udah full gitu ya, luring terutama yang praktek. Jadi kita fleksibel aja teman-teman. Misalnya sekarang belum belum tahu misalnya nih, atau mungkin ditulis saja sementara kira-kira aja mau yang mana. Kalau misalnya nanti berubah pun nggak masalah, masih bisa ikut yang daring atau mungkin sebaliknya eh, bisa ikut luring. Nah, saya rasa itu fleksibel. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, teman-teman kalau nggak ada, jadi rencananya itu ya, planningnya kita Selasa eh, ke lab Wates ya. Nanti saya memang belum ngecek update-nya ya, maksudnya kan perlu persiapan juga nanti besok baru saya ke Wates, nanti saya infokan lebih lanjut ya. Kan perlu persiapan dulu, terutama mengenai peralatan dan bahan. Nanti saya infokan lebih lanjut. Kemudian untuk hari ini kita lanjut
secara daring ya. Silahkan bisa di-download untuk job sheet selanjutnya. Terkait yang kemarin, apakah ada yang mengalami kesulitan? Nggak ada ya? Tidak ada Oke, sebenarnya, Pak. oke, oke. Sekarang adalah, oh belum saya masukkan ya ini ya. Ini tugasnya Pak Dewa, saya lanjutkan. Sekarang kita akan bahas, ini nggak usah pertemuan kali ya. Thevenin ya, Thevenin dan Norton. Saya uploadkan ininya sebentar. Langsung ke job sheet. Oh ya, untuk jadwal hari Selasa itu kan saya juga perlu konfirmasi dulu ya. Apakah labnya itu dipakai atau enggak? Nah, itu perlu saya konfirmasikan dulu. Maka planning sementara seperti tadi, tapi nanti akan saya infokan lebih lanjut. Karena kalau daring gini dan semi daring gitu ya, kan jadwalnya kan berubah-ubah ya, berubah-ubah yang tadinya hari ini banyak yang diganti-ganti gitu ya, apalagi yang uji coba luring itu ya gonta-ganti kayak gitu, maka nanti perlu kita sesuaikan. Nah, sudah saya upload, teman-teman silahkan bisa di-download ya. Kita akan bahas mengenai Tiffany dan Norton. Oh, belum saya show. Ini juga show. Nah, ini, sekalian aja kali ya untuk apa itu assignmentnya. Sembilan dan 16 udah saya tambahin 1 jadi 17. Ya, oke teman-teman, silakan bisa di-download untuk job sheet-nya ya. Kalau kemarin mungkin ada rekaman-rekaman dari Pak Dewa, saya rasa perlu direkam ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas langsung ditanyakan ke saya aja, nanti saya jawab di WA gitu ya. Kemudian apalagi ya? Ya sudah saya rasa. Kalau untuk yang daring, linknya nanti tetap kita pakai di grup WA ya. Jadi sama seperti analog ya, dipakai itu aja nanti untuk linknya. Jadi sudah nggak pakai ini, tapi kita pakai di grup WA. Oke, kita bahas mengenai Tiffany dan Norton. Jadi kalian kemarin sudah banyak membahas mengenai ini ya, teman-teman ya, alat ukur. Nah, dari mulai identifikasi ya, kemudian pengukuran resistor, eh, kemudian pengukuran tegangan. Nah, ini basicnya. Jadi teman-teman kalau ada yang bingung, silahkan ditanyakan saja. Karena apa? Ya, ini basicnya. Kalau misalnya ini belum paham, ya nanti kelanjutannya itu nanti bakalan bingung juga. Nah, tapi saya rasa teman-teman di sini sudah familiar banget gitu ya dengan pengukuran tegangan dan arus. Di analog pun kita malah sudah melihat sinyal-sinyal gitu ya, teman-teman. Tapi sekali lagi bahwa kalau ada yang bingung, silahkan ditanyakan, nggak perlu malu-malu. Nah, pengukuran tegangan, kemudian modifikasi juga itu juga penting karena ini basic dari kenapa voltmeter sekarang itu sudah sangat kompleks sekali, banyak skalanya, banyak macam-macamnya. Itu karena ya kemarin kalian bisa melihat dari job sheet ini ya, kita bisa memodifikasi, bisa menambah range-nya gitu ya. Skalanya itu bisa kita rubah-rubah, kita dengan bisa menambah range dari voltmeter itu atau ampere meter atau ohmmeter itu sendiri. Nah, basicnya kayak gitu ya. Kemarin ada berapa penambahan resistor dan sebagainya. Nah, itu dari alat ukur. Tetapi yang perlu diperhatikan teman-teman ya bahwa dalam alat ukur itu enggak
sebatas hanya oh ini berfungsi kayak gitu. Tapi kan kemarin ketelitiannya juga perlu diperhatikan dan itu penting, akurasi, kemudian toleransi kesalahannya itu berapa persen. Ya, tujuan utama dari alat ukur memang mengukur ya, mengukur mengetahui besaran nilai, tetapi kan keakurasian itu menjadi suatu hal yang penting, apalagi di zaman sekarang gitu ya, sudah canggih. Tentu alat ukur itu juga harus punya akurasi yang tinggi, akurasi yang tinggi. Kalau enggak ya nanti percuma juga. Sebenarnya ada banyak ya alat ukur itu ya, ada wattmeter gitu ya, ada cousimeter, kemudian osiloskop. Nah, osiloskop juga itu eh, ada dan itu penting ya, teman-teman ya. Mungkin di sini belum ada job sheet-nya ya. Oh, ada ini pengukuran tegangan AC dengan CRO ya. Nah, nanti ini kita bisa langsung praktekkan bagi yang luring ya CRO. Nah, kemudian ada wattmeter, oximeter, dan ada banyak sekali lah gitu ya. Tetapi memang yang sering banget nanti kita temui ya pengukuran ini ya, tegangan, arus, dan hambatan. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah teori ya, teorema Norton dan Thevenin. Ini sebenarnya Norton dan Thevenin ini hampir-hampir mirip ya, teman-teman ya, hampir-hampir mirip. Nah, apa tujuannya? Tujuannya menganalisa, memecahkan permasalahan berkaitan dengan teori. Nanti ada rangkaian kalian pecahkan gitu. Nah, ini ada modifikasi ampermeter dan voltmeter. Nah, tetapi mungkin nanti kita fokus ke ngukur ngukur arus dan tegangannya saja dulu. Nah, kemudian Thevenin dulu ya, teman-teman ya. Ini mungkin bisa dibaca ya, dipandang dari sepasang terminal dalam rangkaian. Maka suatu rangkaian linear, aktif linear yang mengandung satu atau banyak sumber tegangan. Jadi kalau dalam suatu rangkaian itu ada banyak, lebih dari satu sumber tegangan. Dan atau sumber arus dapat diganti dengan satu rangkaian ekivalen yang terdiri dari satu sumber tegangan. Dinamakanlah dia tegangan Thevenin yang nilainya sama dengan tegangan yang ada pada terminal tersebut bila terminal tersebut tidak dibebani dan dihubungkan seri dengan sebuah tahanan namanya tahanan Thevenin yang nilainya sama dengan tahanan masukan rangkaian dipandang dari terminal tersebut. Nah, jadi intinya bahwa kita nanti bisa menyederhanakan rangkaian yang kompleks ya, teman-teman. Kompleks ini nanti ada banyak komponen, misalnya resistornya ada banyak bentuknya nggak berurutan gitu ya. Ada yang seri, ada yang paralel, ada yang semi kayak gitu ya. Kemudian sumber tegangannya misalnya ada dua. Nah, itu kan kompleks ya. Dan kita mau menghitung menggunakan hukum Ohm, VI kali R, ataupun hukum Kirchhoff saja, yang harus hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Masih ingat ya, harus mengalir pada percabangan itu yang masuk sama dengan yang keluar. Kemudian kalau yang Kirchhoff 2 itu apa jumlah dari suatu rangkaian tertutup tegangannya itu nol sama dengan nol. Itu terkadang tidak cukup menggunakan teori-teori itu, maka kita bisa menggunakan teori Thevenin ya untuk menyederhanakannya sehingga nanti kita bisa menganalisis arus bebannya berapa, tegangan bebannya berapa dan sebagainya. Jadi intinya kayak gitu. Nah, nanti rangkaian kompleks itu dari teorema Thevenin itu bisa kita substitusikan menjadi sebuah sumber tegangan. Nah, ini. Jadi yang kompleks tadi ya, mungkin ada 3 tegangan, ada 2 sumber tegangan misalnya. Resistornya ada 5 bentuknya kanan kiri kayak gitu ya. Ya intinya kompleks. Itu sebenarnya bisa kita ganti ini dengan rangkaian ekivalen yang terdiri dari satu saja sumber tegangan. Kita sebut nanti tegangan Thevenin. Kemudian dan dihubungkan seri dengan sebuah tahanan. Jadi misalnya tadi resistornya ada banyak itu bisa kita substitusikan atau kita ganti dengan sebuah tahanan yang dihubungkan seri dengan tegangan tadi. Namanya tahanan Thevenin. Nah, kayak gitu. Ini nggak ada contoh secara real ya. Saya tunjukkan di sini.
agak lebih enak ya. Nah, ini simulasi kayak gini teman-teman ya. Kalau ini cuma satu sih sumber tegangannya, sumber tegangan, kemudian R-nya ini kan ada banyak ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang nanti salah satu tahapannya adalah RL-nya itu kita lepas dulu ya. Kalau RL kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena kan tahanan beban. Tahanan beban itu misalnya ya, misalnya ini amplifier, anggap saja amplifier, ini speaker. Nah, speakernya itu kan sudah di luar dari amplifier gitu ya, maka nggak bisa kita apa-apakan. Nah, yang 3 buah resistor ini, teman-teman, itu bisa kita ganti hanya dengan satu R Thevenin namanya, kayak gitu. Jadi simple ya, menyederhanakan. Begitu pula dengan tegangan kayak gini ya, ada 2. Nanti bisa kita ubah menjadi lebih simpel. Nah, intinya kayak gitu untuk Theveninnya. Ada contoh lagi nggak yang lebih rumit ya? Kalau ini sama. Nah, intinya seperti itu ya, teman-teman. Kita bisa mengubah rangkaian yang kompleks itu hanya menjadi sebuah rangkaian sumber tegangan satu, namanya tegangan Thevenin, dan diseri dengan 1 buah hambatan, namanya adalah R Thevenin. Nah, kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau Norton, tadi kan saya bilang memang hampir mirip ya, mirip teman-teman. Itu juga bisa kita gunakan untuk menyederhanakan rangkaian linier yang kompleks tadi ya, banyak tadi. Nah, perbedaannya kalau Norton itu kita ganti bukan dengan sumber tegangan, tapi sumber arus seperti ini. Dan diparalel dengan satu atau sebuah resistor, namanya R Norton. Ini arus Norton, nanti yang ini R Norton. Jadi perbedaannya adalah kalau Thevenin itu yang kompleks tadi kita ganti dengan 1 buah sumber tegangan, kita beri nama VTH, diseri dengan RTH. Nah, kalau Norton itu sumber arus, kita ganti dengan sumber arus. Jadi sumber tegangannya itu kita ganti dengan sumber arus. Karena kan sumber tegangan juga dia menghasilkan arus ya, teman-teman ya. Diparalel dengan RTH. Jadi itu ya perbedaannya. Nah, kalau untuk langkah-langkahnya bagaimana? Itu ada di sini. Nah, pertama Thevenin dulu ya, teman-teman ya. Untuk menyusun rangkaian ekivalen, ya kita kalau mau menyederhanakan sebuah rangkaian itu ada tahap-tahapannya ya. Pertama adalah semua beban yang terhubung pada kedua terminal dilepaskan. Nah, jadi bebannya tadi dilepaskan seperti yang telah saya sampaikan tadi ya. Dicopot dulu. Kemudian tegangan antara kedua terminal tersebut, outputnya itu yang tadi sudah dilepas, itu diukur. Dan nanti kalau dalam praktek pengukuran, kalian tinggal mengukur saja itu ya, pakai pakai voltmeter, diukur saja. Nah, sebenarnya sih bisa kalian hitung ya, hitung juga nanti kalian buktikan. Maksudnya pengukuran itu dengan teori sama nggak? Karena di sini juga ada rumus teorinya nanti. Nah, kayak gitu ya. Tegangan antara kedua terminal tadi diukur. Nah, kemudian ini nanti disebut VTH-nya itu. Kemudian tahanan masukan terhadap kedua terminal tersebut diukur. Nah, tadi kan sudah ketemu VTH, kita mencari R-nya. Cara mencari R-nya itu adalah semua sumber tegangan dihubung singkat, teman-teman. Dihubung singkat. Nah, mungkin ini masih bingung ya. Saya lihat ini ya, biar lebih jelas. Nah, konsepnya ini sama seperti tadi ya, ini jaringan aktif linear yang mungkin banyak R-nya, banyak sumbernya, itu bisa kita substitusi menjadi rangkaian yang simpel seperti ini ya, ada VTH dan RTH. Nah, ini ada contoh penerapannya, teman-teman, di sini. Nah, jadi di awal itu kan kompleks ya, ada 2 buah sumber tegangan V1 dan V2, kemudian resistornya ada R1, R2, R3, dan 1 R beban, diberi nama R4. Namanya jaringan aktif linear, teman-teman. Jadi ini kan kalau kita selesaikan menggunakan teori hukum Ohm itu kan ribet ya, dan Kirchhoff
Ya, mungkin bisa, tetapi ribet, apalagi nanti kalau ditambahkan lagi sumber tegangannya, kemudian R-nya lagi lebih kompleks, tentu akan susah. Nah, ini bisa kita sederhanakan, outputnya itu jadi seperti ini. Nah, jadi hanya satu VTH, tegangan Thevenin, kemudian R yang banyak tadi di istilahnya diringkas gitu ya, hingga menjadi satu buah resistor namanya R Thevenin. Kalau R4-nya tetap ya R beban. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini, teman-teman. Langkah pertama adalah hilangkan hilangkan bebannya dulu. Nah, ini kan dalam hal ini kebetulan bebannya itu di R4 ini ya. Maka dicopot. Nah, ini kan dicopot nih, dicopot. Dicopot kemudian eh, ini oke. Dicopot kemudian kita bisa menghitung besarnya tegangan. Nah, ini terminal A dan B itu diukur ya. Kalau di praktek kita ukur. Nah, kalau di teori ya nanti kita hitung. Nah, dengan terminal A dan B terbuka, maka kedua sumber tegangan V1 dan V2 akan mengalirkan arus yang searah dengan jarum jam melalui R1, R2. Besarnya I adalah, nah ini kalau untuk perhitungan. Jadi kalau nanti dalam praktek kalian bisa langsung menghitung tegangan A dan B, teman-teman, pakai voltmeter. Nanti langsung ketemu. Jadi kalau praktek gampang sih saya rasa. Ya, kita praktek dulu coba ya. Maksudnya penjelasan praktek. Jadi ini dihitung pakai voltmeter nanti akan ketemu. Kemudian untuk menghitung R Theveninnya, caranya adalah semua sumber tekanan dihubung singkat. Jadi V1, V2 dihubung singkat kayak gini. Sehingga ini hanya akan menjadi sebuah rangkaian resistor R1, R2 paralel dan diseri dengan R3. Kan gitu ya. Nah, ini diukur pakai ohmmeter kalau praktek A dan B. Kemarin sudah ya di job sheet itu ohmmeter. Nah, akan ketemu RTH. Inilah yang namanya RTH. Jadi praktek kayak gitu. Kita sudah ketemu VTH dan RTH. Kita sudah ketemu VTH dan RTH. Nah, kita bisa membuat rangkaian ekuivalen seperti ini. VTH yang tadi berapa volt ketemunya. RTH yang ini berapa ohm di seri. Kemudian R4-nya dipasang lagi. Nah, sudah jadi sederhana. Itu ya. Itu kalau praktek ya. Nah, kalau teori bagaimana? Ya, kita hitung-hitung teori menggunakan beberapa rumus. Nah, kalau teori, teman-teman, sama sih ya. Kita copot juga R4-nya. Kemudian kita akan menghitung VAB. Nah, kalau mengukur kan tinggal dicolok saja di voltmeter itu ketemu tegangannya. Tapi kalau kalau teori bagaimana? Ingat di sini ada V-nya, di sini ada V1, V2. Gimana? Ada yang tahu nggak ini hitungnya? Ya, di sini sudah ada ya. Kita pakai pakai ini, teman-teman, hukum Kirchhoff 2 gitu ya. Hukum Kirchhoff 2. Nah, di sini ada rumusnya. Kita perlu mencari arus total dulu. Arus total. Arus total ini ada coret-coretannya nggak ya? Draw. Nah, ini mohon maaf. Sebentar, drawnya mana ya? Oh, ini. Nggak ada drawnya ya, tool.
Oh, nggak ada kayaknya. Kemudian sign, tulis, highlight text. Sebentar teman-teman ya. Saya cari ini, buka pakai Nitro aja. Sebentar. Nah, nih, kayak ini bisa. Nah, tadi kalau praktek sudah paham ya, teman-teman ya. Kalau pakai alat ukur saya rasa gampang mencari VTH-nya. Tinggal dicopot bebannya ini R4, kemudian diukur saja pakai voltmeter. Nanti akan ketemu VTH. Kemudian untuk mengukur RTH, semua sumber V1 dan V2, contoh di rangkaian ini ada dua ya. Itu kalian hubung singkatkan. Nah, jadi gini. Kemudian diukur A dan B ini hambatannya berapa. Itu nanti akan ketemu RTH. Nah, nanti kalau sudah ketemu VTH dan RTH, tinggal dipasang seperti ini ya. R4-nya dipasang lagi. Nah, kalau teori, saya rasa kalian juga perlu tahu ya, teori. Untuk tujuannya sama sih ya. VTH tetap kita cari dari tegangan VAB. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari VAB gitu ya. Cara mencari VAB-nya adalah ini nggak bisa dirubah ya warnanya ya. Ya, oke nggak apa-apa. Nah, kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff ya, teman-teman. Kirchhoff 2 bahwa kalau ada rangkaian tertutup seperti ini ya, itu adalah jumlah dari sumber tegangannya total itu sama dengan nol. Artinya bahwa tegangan di sini kita jumlahkan tegangan yang ada di sini, tegangan yang ada di sini, dan di sini itu sama dengan totalnya nol. Itu hukum Kirchhoff. Nah, kita perlu membuat sebuah loop dulu ya, looping untuk mempermudah. Ini contoh kayak gini ya. Nah, untuk mempermudah Untuk mempermudah analisis ya, teman-temannya. Nah, nanti sesuai dengan rumus bahwasanya ini sudah pernah dapat Kirchhoff 2 belum ya? Sudah ya? Halo? Sudah, Pak. Nah, sudah ya. Ini saya hanya mengingatkan saja. Bahwasanya kan kalau kita loopnya itu kan terserah ya, dulu ya. Terserah mau searah jarum jam atau kebalik. Nah, ini contoh untuk mempermudah itu loopingnya ini, analisisnya itu searah dengan aliran arus listrik. Jadi kalau ini kan plus, mengalirnya kan ke sini ya, maka disesuaikan. Nah, maka sesuai rumus Kirchhoff itu kalau muternya kan gini nih. Kita mau mulai dari mana? Dari V1. Nah, saat ketemu V1 negatif berarti bisa kita anggap positif gitu ya. Kemudian dijumlahkan dengan R1, I kali R, kemudian I kali R2, kemudian dengan V2 juga. Nah, nanti ketemunya akan sama dengan 0. Kayak gitu. Kemudian kita bisa mencari I. Kita bisa mencari I. Dari apa? Dari persamaan tadi. Dari persamaan sigma ini ditambahkan sigma ini, tambahkan ini dan ini. Itu nanti hasilnya adalah I sama dengan, kayak gitu. I sama dengan, nah ini bisa kita lihat di sini. Besarnya arus I adalah I V1 plus V2 dibagi dengan R1 E2.
Nah, intinya kayak gitu ya, teman-teman ya. Untuk hukum Kirchhoff dari sebuah rangkaian tertutup itu kalau dijumlahkan itu sama dengan nol tegangannya. Kemudian nanti kita bisa mencari I. Setelah kita mencari arus yang mengalir, tentu nanti kita bisa membaca atau mengetahui nilai dari tegangan AB itu sendiri. Nah, di sini maka setelah itu kita bisa melihat berapa besarnya tegangan VAB itu sendiri. Kemudian, nah ini. Kita juga bisa mencari menggunakan rumus hukum ohm biasa sih kalau di sini ya teman-teman ya. Ini contoh VAB itu sama dengan V1. Nah, V1 dikurangi dengan I kali R1. Nah, tegangan yang ada di sini. Nah, jadi tegangan AB itu kan sebenarnya kita ibaratkan tegangan yang ada di sini ya. Nah, maka kita bisa juga mencari tegangan AB itu dengan V1 dikurangi dengan arus yang mengalir dikalikan dengan R1. Tetapi arusnya harus kita cari dulu ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada. Kemudian atau VAB kita lihat dari sisi V2-nya. Kita lihat dari sisi V2-nya itu seperti ini rumusnya. Min V2 ditambah R2. Kenapa min V2? Karena polaritas dari V2 itu plusnya di bawah. Nah, maka kalau kita ukur tegangan pakai voltmeter dari sini sampai sini, maka nilainya akan negatif. Nilainya akan negatif. Maka di sini rumusnya adalah V2 ditambah I kalikan R2. Kalau untuk besaran dari arus itu sama ya. Kenapa? Karena di sini rangkaian seri. Jadi arus yang mengalir ke V1, R1, R2, V2 itu sama. Jadi muter-muter saja arusnya. Kenapa kok R3 ini tidak ada arus? Karena di sini rangkaian terbuka. Nah, ini rangkaian terbuka ini. Kenapa rangkaian terbuka? Karena bebannya sudah kita copot. Bebannya sudah kita copot. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Intinya bahwa kita itu ingin mencari tegangan dari AB ini, titik dan AB. Jadi memang banyak caranya ya, banyak caranya kita bisa menggunakan teori dasar dari hukum Ohm itu. Kemudian teori percabangan kita juga bisa gunakan, intinya hanya untuk mengetahui bahwa berapa sih nilai dari tegangan AB itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk kembali lagi ke sini, kalau untuk menghitung tahanan total itu pertama kita hubung singkatkan V1 dan V2. Karena kalau ada tegangannya nanti kita susah untuk menghitung resistor totalnya. Nah, kalau sudah kita hubung singkatkan, hubung singkat itu maksudnya kita sambungan saja gitu. Jadi kayak tidak ada tegangannya. Nah, kalau sudah seperti ini kan gampang, teman-teman. Caranya bagaimana? Tentu ini menjadi sebuah resistor yang paralel. Nah, maka ini kita selesaikan dulu ya. Seper R1 plus seper R2 sama dengan seper RP. RP berapa? Atau R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Kayak gitu ya. Kemudian kalau sudah ketemu RTH, nanti tinggal diseri dengan R3 kan gitu ya. Nanti kan jadinya kalau itu sudah di paralel, susah ya gambarnya pakai ini. Ya intinya ini diselesaikan dulu menggunakan teori yang dulu itu ya. R paralel bagaimana menyelesaikan R paralel. Seper RP sama dengan seper R1 tambah seper R2 gitu ya. Kemudian dijumlahkan nanti dibalik RP sama dengan, nah ini RP nanti diseri dengan R3. Nanti akan ketemu RTH-nya. Caranya yaitu dengan menghubung singkatkan ini V1 dan V2 dulu. Nah, nanti di sini sudah ketemu nih tegangan Thevenin dan R Thevenin-nya. Jadi yang kita cari itu dua ini sebenarnya, simpel. Nah, dua ini. Kemudian kalau sudah ketemu dua itu, maka R4 yang tadi dicopot itu disambung lagi. Disambung lagi. Nah, maka kita sudah bisa menyederhanakan rangkaian yang lumayan kompleks gitu ya. Dua buah sumber tegangan, kemudian ada beberapa resistor juga, itu hanya
dengan eh, dua buah ini ya, satu buah sumber tegangan dan satu buah air tebanin yang disusun secara seri. Jadi seperti itu. Kemudian kalau sudah seperti ini kita bisa menghitung arus yang mengalir ke R4. Mungkin tujuan itu sebenarnya ingin menghitung arus pada beban. Kalau kalau di sini tadi kan mungkin agak susah ya teman-teman ya. Kalau kayak gini kita menghitung arus yang mengalir ke beban R4 ini kan susah nih. Karena ada dua sumber tegangan, kemudian ada resistor yang tidak bisa langsung kita paralelkan ini ya. Karena apa? Karena di sini ada sumber tegangannya kayak gitu. Kalau secara langsung ya, maka kita bisa menggunakan teorema Thevenin tadi dengan merubahnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini maka akan gampang untuk menghitung arusnya menggunakan hukum Ohm. I sama dengan V per R. V-nya pakai VTH, nah R-nya adalah total dari RTH dan R4. Karena ini seri ya, seri ini kan seri ini, ya udah ditambah saja. Nah, maka akan ketemu IR4. Nah, intinya jadi teorema Thevenin ataupun Norton itu untuk menyederhanakan saja, untuk menyederhanakan rangkaian linear tadi yang mungkin memiliki lebih dari satu sumber tegangan, kemudian beberapa resistor yang mungkin agak susah kalau kita selesaikan secara langsung, kita bisa menggunakan ini, Thevenin. Mungkin seperti itu, teman-teman. Sebentar. Ada yang mau ditanyakan nggak ini di sini? Pak izin bertanya Pak. Iya, Mas. Tadi gimana cara nyari V Theveninnya yang secara teori? Oh, ini ya. Ada beberapa langkah ya sebenarnya ya. Tapi salah satu langkah yang gampang itu adalah pakai Kirchhoff, teman-teman. Ini tadi mungkin belum saya jelaskan nih. Itu saya cari pen yang nggak ada ya. Ada nggak ini? Coret-coretan. Nggak tahu ya. Atau coba saya pindah ke Word saja. Kalau Word kayaknya ada. Biar saya bisa coret-coret. Oh, nggak ada Word-nya ini ternyata. Sebentar. Biasanya itu ada di sini. Annotate itu apa? Oh, ini ada. Oke. Contoh, kita cari. Nah, ini ya. Ini kita bisa menggunakan teori dari Kirchhoff ya, tadi ya. Ini kita ibaratkan nanti dulu ya, karena kan nggak ada arus yang mengalir ke sini ya, teman-teman ya. Nah, kita analisis yang ada di dalam sini ya. Kita pakai loop seperti ini. Ya, dulu juga pernah ya, Kirchhoff itu model itu. Nah, jumlah dari tegangan yang ada di sini V1, kemudian yang ada di VR1, R2, dan V2 itu kalau disamkan itu sama dengan 0. Nah, kemudian sesuai dengan rumus hukum Kirchhoff 2 yang dulu ya, itu misalnya loopnya seperti ini ya, teman-teman. Kita bisa mulai dari mana dulu? Dari V1 misalnya. Dari V1, oh ketemu negatif, nah berarti nilainya dari V1 itu adalah negatif, teman-teman. Misalnya, ini nggak ada apa itu, nggak ada nilainya ya, jadi negatif V1. Nah, gitu. Kemudian ketemu R1. R1 itu jadi positif, kenapa? Karena ini kan arus listriknya mengalir ke sana ya. Mengalir ke sana. Ini mengalir ke sana. Ini mengalir ke sana. Arus listriknya.
Nah, arus listriknya itu kalau searah dengan loop yang kita set tadi, kita sebenarnya bisa saja sih ngeset loopnya itu ke kiri. Tetapi nanti akan susah. Jadi dikira-kira cara mengira-ngiranya itu adalah silahkan buat loopnya itu searah dengan arus listriknya. Kayak gini contoh. Nah, maka kalau arus listriknya yang mengalir ke R1 itu searah dengan loop, maka jadi positif. Nah, tegangan yang ada di R1 itu berapa? Tentu dia I kali R1. Nah, gitu ya. Kemudian ke sini jalan terus, ketemu R2. Sama, rumus tegangan di R2 itu adalah V sama dengan I kali R, hukum Ohm, jangan sampai lupa. I-nya kebetulan sama ya, karena kan seri. Ya, udah pakai I. Nah, I kalikan R. R-nya karena di R2, maka pakai R2. Mohon maaf ini kalau tulisannya kayak gini. Saya pakai mouse ya, jadi kebetulan belum ada pen itu. Kemudian ketemu lagi V. Gitu ya. Ketemunya V-nya itu di negatif. Nah, berarti negatif juga. Jadi ini dikurangi ya. Udah mentok ya. Dikurangi V2. Sama dengan semuanya itu kalau disama dengan kan akan jadi 0. Itu kan V1 dengan V2 itu bisa kita jumlahkan. Ya kan nanti kalau di soal misalnya itu kan ada nilainya ya. Misalnya kalau di sini 5 volt, kalau di sini 2 volt. Ya udah, min 5 dikurangi 2 misalnya. Min 5 dikurangi 2 misalnya saja ya ini ya. Berapa? Min 7 misalnya. Misalnya ya ini, min 7. Kemudian IR1 ditambah IR2. IR1 ditambah IR2. Atau kayak gini saja, lebih mudahnya. Mohon maaf. Nah, mana draw ya? Kok nggak bisa ini? Oh ini. Nah, jadi ini kan tadi ketemu min 7 ya. Min 7-nya itu dipindah ke sisi kanan karena di sini kan 0. Nah, maka di sini nanti akan jadi 7. Gini paham ya, teman-teman ya? Dipindah ke ruas kanan. Jadi ini yang ini diselesaikan dulu dengan ini ya. Karena kan sama-sama volt tegangannya. Misal 5 dan 2. Min 5 dikurangi 2, min 5 tambah min 2 jadi min 7. Di sisi kiri kita rubah ke sisi kanan jadi 7. Nah, kemudian di sini ini kita sederhanakan kan bisa nih. Ada I-nya semuanya. I hilang lagi. I dalam kurung R1 plus R2. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita bisa mencari I. I sama dengan 7 dibagi R1 plus R2. Nah, ketemu I. R1 dan R2 itu apa, Pak? Ya, nanti itu ada nilainya juga. Misalnya R1-nya 10 ohm, R2-nya 10 ohm. Nah, maka ini jadi 20. Jadi I sama dengan 7 per 20. Nanti ketemu berapa ampere atau berapa miliampere. Nah, maka akan ketemu nilai I-nya. Nah, kalau sudah ketemu nilai I-nya, nanti kita bisa menghitung tegangan AP dengan rumus yang ini. Nah, dengan rumus yang ini. I-nya udah ketemu ya dengan tadi. Gitu. Nah, sebenarnya rumus yang ada di sini itu sama ya ini ya. I sama dengan V1 plus V2 dibagi R1 plus R2. Tetapi carinya dari mana ya? Carinya
tadi saya tunjukkan dari sini. Nanti kalau misalnya rangkaian ini lebih kompleks, kalian bisa menganalisis menggunakan Kirchhoff 2. Jadi kalau masih sudah lupa Kirchhoff 2, silahkan bisa dibaca-baca lagi dulu materi Kirchhoff 2, kayak gitu. Looping-loopingnya ini ya teman-teman ya. Dan yang perlu diperhatikan dari Kirchhoff 2 itu adalah polaritasnya teman-teman. Jangan sampai salah, karena kalau misalnya ini salah, ya nanti bubrah gitu ya. Kayak gitu. Kalau ketemu negatif, berarti ya negatif. Kemudian ketemu R, kebetulan sama nih gitu ya. Harusnya ke atas, loopnya juga ke atas, nah maka positif. Nah, kalau sudah ketemu I, nah maka kita bisa mencari PAB. Nah, seperti ini rumusnya. V1 itu dikalikan dengan I kali R1. Tegangan ini dikurangi dengan tegangan ini. Nah, gitu. Atau kita bisa menggunakan VAB yang pakai V2. Rumusnya ini. Kenapa negatif? Ya tadi, karena polaritas dari V2 itu terbalik. Jika ditambahkan dengan I kali R2. Kenapa ditambahkan? Ya karena terbalik tadi. Gitu. Jadi di belakangnya ini. Ini contoh. Nah, saya rasa kita bisa menggunakan rumus yang ini nanti akan lebih mudah lah gitu ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Mas, gimana? Masih bingung atau sudah paham ya? Masih bingung? Halo? Sudah, Pak. Ah Sudah, iya. Pak. Jadi ya memang kita flashback lagi ke Kirchhoff. Memang Kirchhoff agak rumit ya gitu ya. Tapi kalau kita bahas satu pertemuan di sini mungkin ya ini saya tanyakan dulu aja. Masih bingung nggak gitu ya. Intinya kayak gitu tadi teman-teman. Kita buat looping. Sebenarnya ya ke sini pun boleh sih, boleh. Tetapi nanti agak rumit ya. Karena kan ini arah arusnya ke atas. Jadi nanti kebalikannya gitu, kebalikannya. Kalau ketemu positif jadi ya kebalikannya teman-teman jadi negatif. Kemudian yang ini juga kebalikannya maka jadi negatif. Kalau ini positif, yang ini jadi negatif. Bisa, tetapi saya sarankan sih loopingnya disesuaikan dengan arah arusnya. Jadi kita identifikasi dulu nih di sini. Arusnya kemana nih? Kan positif ke negatif nih. Oh, berarti kan arusnya ke atas, Pak. Wah, maka agar lebih mudah saya loopingnya ke sana aja. Ini kita anggap nggak ada ya. Contoh ini di sini. Nah, kita analisis ini. Oh, ketemu kan muter gini, muter, ketemu V1 di bagian negatifnya. Oh, maka negatif V1. Terus ketemu R1, tetapi searah nih sama ini. Maka plus rumus tegangan yang ada di R1. Ini kita intinya menjumlahkan tegangan-tegangan. Nah, rumus tegangan di sini itu kan I kali R nih, ya nggak? V sama I kali R. Di sini juga V I kali R. Tetapi R-nya pakai R1. Kalau I-nya mah sama. Kenapa? Karena kan ini seri nih. Maka arusnya itu besaran sama ini yang di sini muter-muter ini. I kali R1 ketemu R2 positif lagi. Kenapa positif lagi? Karena sama tadi. Arus listrik dan arahnya sama. Maka I lagi kali R2. Ketemu V2 di sini ketemu, tetapi ketemunya itu di negatifnya ini. Nah, maka negatif. Sama dengan 0. Rumus Kirchhoff 2. Kalau lupa silakan Kirchhoff 2. Kalau lupa di flashback lagi. Kirchhoff 2 kayak gini. Maka kita nanti bisa menghitung I-nya. Ya, dari ini tadi. V-nya diselesaikan dengan V1, V2. Bisa. Kemudian R1 dengan R2. Seperti rumus ini. Ketemu I. Nah, kalau udah ketemu I kan, kita bisa menghitung tegangan yang ada di sini, teman-teman. Nanti sama dengan tegangan AB. Karena di sini terbuka, mohon maaf, terbuka, ingat. Jadi ini sama. Ini R-nya itu kayak nggak ngaruh R3-nya. Nah, semoga nggak bingung ya teman-teman ya, karena memang ya kayak gini ya. Kalau oret-oretan di Word itu kok agak susah ya. Kemarin itu ada draw-nya yang lebih gampang.
Tapi kok hilang, saya nggak tahu hilang kemana. Jadi gitu teman-teman ya. Nah, silahkan dicoba-coba dulu ya. Nanti kalau Pak saya masih bingung, nah nanti akan saya jelaskan lagi mungkin nanti bagaimana agar kalian bisa lebih mudah memahami gitu. Nah, silahkan dicoba-coba dulu, coba-coba dulu. Ya. Jadi kalau di job sheet itu sebenarnya kalian pertama itu, oh ya, kalau Norton belum ya, Norton. Norton itu sama teman-teman ya sebenarnya. Yang membedakan adalah begini. Jadi misalnya nih, suatu soal yang sama kayak tadi. Kalau di Thevenin itu kan tadi dicopot ya R4-nya ya. Kalau ini nggak dicopot, tetapi dihubung singkat. Nah, itu yang membedakan. Dan nanti ada lagi sih ya di paling akhirnya. Pertama itu, di Thevenin ini dicopot, kalau di sini dihubung singkat. Ini, dihubung singkat. Kemudian, kalau sudah dihubung singkat, versi praktek dulu, versi praktek. Kalian pasang di sini ammeter. Kenapa? Karena kita ingin mengukur arus yang mengalir ke ini beban yang sudah dihubung singkatkan ini. Maka kalau kayak gini kan sebenarnya bebannya jadi R3 ya. Iya, begitu ya. Nah, kita ingin mengukur arus yang mengalir ke sini. Jadi perbedaannya kalau Thevenin tadi kan kita berkutatnya di tegangan. Berapa sih tegangan AB? Kalau Norton ini berapa sih arus yang mengalir di AB? Perbedaannya itu. Nah, kalau sudah kalian ukur pakai ammeter, itu ketemu I Norton. Nah, sudah ketemu gampang. Kemudian sama seperti tadi, kita juga perlu mengamati R-nya. R istilahnya R substitusinya. Nah, caranya seperti ini. Sama ya. Semua terminal sumber tegangan V1, V2 itu dihubung singkatkan. Kemudian outputnya itu juga terbuka. Jadi sama ya kalau R Nortonnya ini akan sama dengan R yang Thevenin. Kemudian kita tinggal paralel ya. Paralel semoga tidak ada yang lupa ya teman-teman ya cara menghitung R paralel. Kalau sudah ketemu ini R-nya berapa baru diseri dengan R3. Nanti akan ketemu R Norton. Itu kalau teori ya. Kalau praktek mah tinggal kalian pasang aja di sini ohmmeter. Ohmmeter. Nah, maka langsung ketemu berapa ohm kalau praktek. Nah, kalau teori seperti tadi. Nah, kalau sudah ketemu I Nortonnya dan juga R Norton, ya sudah kalian tinggal set, pasang-pasang, kemudian bebannya dipasang lagi. Yang tadinya dihubung singkat dipasang. Tetapi perbedaannya dengan Thevenin, kalau ini paralel ya. Yang tadinya V Thevenin di sini diganti arus Norton. Kalau Norton arus. Kemudian R-nya tidak seri tetapi paralel. Paralel dengan R-nya. Nah, ini. Perbedaannya itu. Jadi memang ada perbedaan yang cukup besar, tapi tidak begitu banyak ya. Kalau kita memahaminya pun gampang. Jadi kalau Thevenin berkaitan dengan tegangan gitu aja, kalau Norton itu di arus. Nah, kalau untuk menghitungnya sih sama ya teman-teman ya, sama dengan menggunakan Kirchhoff tadi itu juga bisa. Tetapi kita berkutatnya ingat yang kita cari itu I gitu ya. Kalau rumusnya kan sama aja, kalau kita sudah mengetahui arus di sini nih misalnya, tujuan utamanya itu kalian mencari I-nya dulu, I totalnya dulu. Nah, ini jelek banget ya. I yang mengalir ke sini. Nah, kemudian kalau sudah ketemu I, bagaimana cara mencari ini, IN? Nah, kan pakai rumus, itu ada juga rumus bagaimana R ini dia bisa bisa membagi R paralel, bisa membagi arus. Gitu ya. Nah, itu bisa, contohnya adalah R2 dibagi R2 plus R3
dikalikan I. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Ketemu. Nanti akan ketemu IN. Ya, intinya sih sama dengan yang atas tadi, tapi kita berkutatnya di arus lah gitu ya. Nanti kalau lupa, ya coba dibuka-buka lagi, teman-teman. Komputer dan sebagainya. Tadi kita sudah ketemu IN. Kalau teori kayak gitu rumusnya. Sama menggunakan Kirchhoff tadi ya, untuk menghitung I. Karena kan kita pengen tahu I-nya sih. Mungkin yang nggak susah mencari karena harus pakai Kirchhoff tadi ya, harus pakai I. Itu ya teman-teman ya. Semoga tidak bingung. Nanti kalau masih bingung silahkan bisa disampaikan. Nah, kalau prakteknya sebenarnya gampang ya, praktek ya. Kita lihat di job sheet ya. Kalau di job sheet itu, nah di sini sih sebenarnya ada ya teman-teman ya rumusnya. Tetapi kalau yang Kirchhoff tadi mungkin memang belum ada ya di job sheet ya. Nah hanya seperti ini mungkin kalian agak bingung juga, tapi silahkan nanti bisa dibuka-buka lagi untuk mengenai Kirchhoff. Kemudian kita bahas lagi saja mengenai job sheet ya, langkah kerja ya teman-teman ya. Nah untuk langkah kerjanya nanti ada dua ya. Untuk rangkaiannya sama seperti ini. Kalian mengamati saja sih sebenarnya, mengamati menggunakan teorema Thevenin dan Norton. Ingat ya bahwa Thevenin dan Norton itu yang dibutuhkan hanya VTH kalau Thevenin, VTH dan RTH itu aja. Kalau Norton ya IN, I Norton dan R Norton. Kemudian kalian susun jadi rangkaian yang simpel kemarin yang tadi sudah jadi simpel. Nah, kebetulan rangkaiannya agak kompleks di sini. Misalnya rangkaian untuk percobaan kayak ini. Ada V1 dan V2, kemudian R-nya juga cukup kompleks. Kemudian kita set bebannya itu ada di R2. Nah, maka langkah-langkahnya pun sama seperti tadi ya. Pertama, ukur besarnya arus yang mengalir pada R2. Kemudian ukur tegangannya juga. Ya ini untuk menganalisis pertama dulu ya, diukur arus dan tegangannya. Kemudian ambil R2 dari rangkaian, jadi dicopot. Copot ya. Kenapa? Karena kita Thevenin. Thevenin tadi dicopot. Kalau Norton nanti dihubung singkat. Dicopot nih R2-nya. Ini sebagai beban. Kemudian ukur besaran tegangan yang ada pada terminal bekas R2. Ya ini. Ini kan tadi sudah dicopot nih. Nah, di sini terbuka kan ya. Anggap aja ini A, ini B. Ya udah ukur aja ini pakai voltmeter nih. Tegangannya berapa? Ini dan ini yang udah diputus. Nah, itu akan langsung ketemu VTH. Gitu. Langsung ketemu VTH. Nah, ini VTH. Kemudian kita sudah ketemu VTH, kita cari RTH. Caranya seperti tadi. Hubung singkatkan semua tegangan dari rangkaian. Nah, ini. Maka kalian copot V-nya ini, kemudian dihubung singkat nih. Ini juga. Kemudian dari titik 2 ini tadi yang udah diputus, kalian pasang ohmmeter. Kenapa ya? Ingin mengetahui ini tuh hambatannya berapa, hambatan totalnya. Itu sudah ketemu nanti RTH. Sudah ketemu RTH. Nah ini. Kemudian kalian susun rangkaian ekuivalennya. Rangkaian susun ekuivalennya itu kayak tadi ya. Nah yang ini. Ini. Sudah ada VTH, sudah ada RTH. Salah, mohon maaf. Nah ya intinya kayak gini, ditambahkan ini bebannya yang tadi dicopot. Gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, kalau sudah ketemu tegangan rangkaian ekuivalennya, mana tuh rangkaian tadi? Nah, ini kayak gini lah. Nanti ketemu VTH, ketemu RTH, kemudian bebannya R2 tadi dipasang lagi. Kalian hitung arusnya, teman-teman. Arus yang mengalir di sini.
Caranya ini ada rumusnya. Ya gampang lah, pakai hukum Ohm. Arus yang mengalir ke R4 ini adalah V per R. Karena R-nya ada dua, ingat, RT dan R4, dan dia seri, ditambahkan saja. Ketemulah nanti arus beban. Kalau di langkah nomor H, ini kan kalian disuruh susun rangkaian ekuivalen Thevenin yang tadi yang sudah diketahui RTH-nya. Kalian disuruh menghitung tegangan dan arus yang mengalir pada R2 atau bebannya. Itu. Jadi hitung ya, teman-teman ya. Hitung ya. Ya. Kalau mengamati pakai ammeter bisa sih, tapi di sini disuruh menghitung. Ingat. Jadi dihitung pakai rumus. Jadi kalau di job sini kita nggak disuruh menghitung pakai yang model-model apa Kirchhoff tadi ya. Ini kan ngitungnya kalau sudah jadi rangkaian ekuivalennya, jadi lebih mudah. Rangkaian ekuivalen hanya ada 3 komponen tadi, jadi lebih mudah. Kita pakai hukum Ohm pun bisa. I V per R, ya ketemu. Kemudian bandingkan hasil pengukuran tegangan dan arus. Nah, di awal tadi kan kalian udah ngukur nih R2 dan arus dan tegangannya sebelum kita Theveninkan. Ini berapa? Kemudian kalian juga sudah ngitung arus dan tegangan di H setelah Theveninkan. Nah, itu dibandingkan. Intinya sebelum Theveninkan itu berapa? Nih. Setelah Theveninkan berapa? Harusnya sih sama ya. Ya namanya penyederhanaan itu kan lebih simpel mengerjakan, tetapi kalau untuk hasil kan harusnya ya sama. Gitu ya. Nah, kalau beda nanti coba dianalisis ya. Kenapa kok beda? Apakah ada yang keliru atau mungkin memang seperti itu? Kalian analisa sendiri. Jadi itu tujuan praktek ini adalah nanti outputnya itu membandingkan arus dan tegangan sebelum Theveninkan. Kalian cuman ngukur tadi ya pakai ammeter dan voltmeter di langkah A dan B dan membandingkannya dengan setelah Theveninkan. Kalian ngitung sedikit di sini pakai rumus hukum Ohm. Ini gampang, ini nggak perlu pakai Kirchhoff tadi karena rangkaiannya sudah sederhana. Nah, seperti itu, teman-teman. Ulangi untuk hambatan R1, R3, R4, R5, dan 6. Oh, jadi gini, kita juga bisa menjadikan bebannya itu bukan hanya ada di R2 saja gitu ya, tetapi di R3, R4, dan R6 itu juga bisa. Tetapi ya cobalah kalian coba dianalisis nanti ya, kemudian dimasukkan rangkaian percobaannya itu di sini. Karena saya rasa tinggal mengamati saja, jadi tinggal ngisi saja ya, kita nggak perlu ngitung yang banyak ya, yang Kirchhoff tadi. Kita hanya ngitung V perhitungan ini kan pakai hukum Ohm bisa. Jadi saya rasa cukup simpel, teman-teman. Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silahkan kalau ada. Kemudian kalau untuk Norton sama ya, konsepnya sama kalau untuk yang Norton. Nah, kalau untuk Norton itu sama. Nah ini rangkaiannya sama. Nah hanya langkahnya yang agak sedikit berbeda. Di poin D ini kalau di Thevenin kita copot, kalau di sini hubung singkatkan, bekasnya itu dihubung singkatkan. Itu perbedaannya. Kemudian kita tidak mencari VTH di sini, karena Norton itu berhubungan dengan arus. Jadi ini nanti kalau sudah dihubung singkatkan, kalian pasang ammeter di sini. Ammeter, ampere meter. Nah, maka cari I-nya berapa.
I yang ketemu itu merupakan I Norton. Nah, kemudian kalian cari R Norton. R Nortonnya sama seperti VTH tadi, diputus kemudian sebelumnya tentu ini dihubung singkatkan dulu. Kalau untuk mencari R kan sumber tegangan dihubung singkatkan. Nah, kemudian di sini pasang ohmmeter. Ohmmeter. Nah, gampang ya. Jadi sudah ketemu I Norton dan R Norton. Nah, kalau sudah ya udah tinggal digambarkan rangkaian ekuivalennya seperti yang di atas tadi. Ada I Norton, ada R Norton. R Nortonnya ingat di paralel kalau Norton dengan I. Kemudian dipasangkan lagi bebannya. Baru kalian ukur ini, hitung arus dan tegangannya. V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R. Nanti ketemu. Kemudian dimasukkan ke tabel ini. Itu teman-teman. Kemudian nanti silahkan dibandingkan juga untuk yang Norton. Sama enggak gitu ya. Masukkan dalam tabel. Jadi kalau untuk job sheet nggak perlu pakai Kirchhoff ya. Jadi memang untuk ya mengingat saja gitu ya. Suatu saat kita memang butuh mengukur teori itu ya sekompleks itu. Kalau di job sheet ini kan kita ngitung pakai rumusnya itu enggak dari analisis rangkaian yang ini nih, yang kompleks. Tetapi setelah disederhanakan, jadi hanya tinggal VTH, RTH, dan beban baru kita hitung, itu kan gampang. Karena hanya ada 3 komponen itu ya. Saya rasa itu gampang gitu ya teman-teman ya. Jadi misalnya VTH, ini RTH, kemudian yang ini beban. Nah, setelah rangkaian yang kompleks ini kalian ubah ke sini. Nah, ini kan tinggal ngitung I-nya berapa kan gampang teman-teman. Ini sama dengan V per R. R-nya kalau ada 2 seri maka ini ditambahkan. Kan gitu. Kalau dibalik nih, misalnya ngitung V ya udah V sama dengan I kali R. Nah, V mana dulu ya? Kalau kalian disuruh menghitung V yang ini ya mungkin nanti yang banyak yang bingung ya. Nah, kalau kalian disuruh menghitung V yang ini, iya. V yang ini nih tegangan V di sini, titik ini dan titik ini. Ya nanti R-nya pakai R ini. V sama dengan I-nya kan sama nih. Kalikan R beban. RB. Ini RB. Kalau ini kan RTH. Ya, jadi rumusnya ya ini aja yang kalian ngitung. Jadi saya rasa cukup simpel. Nggak perlu disuruh nyari analisis yang di sini. Kalau di sini mungkin agak kompleks ya. Karena kan loopnya ada banyak. Di sini loop, di sini loop, di sini loop. Nah, banyak. Jadi cukup ngitung yang itu saja. Ngitungnya di rangkaian yang sudah disederhanakan. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Izin bertanya, Pak. Iya, Mas. Kalau di dunia nyata itu ada nggak Pak ya rangkaian yang kayak tadi? Oh, banyak sih, Mas. Tapi tidak secara real kita ngerancang ampli, ada ampli, kemudian ini ampli ini mau kita sederhanakan jadi satu, enggak seperti itu. Tapi mungkin di bagian analisis, gitu. Misalnya nanti jenengan bekerja di bagian perancangan apa ya? Ada kan ya perancangan-perancangan ya entah nanti di PT mana gitu ya, merancang terutama rangkaian instrumentasi itu mungkin nanti banyak. Jadi analisis perhitungan ya itu penting juga gitu. Ya mungkin kita kenapa harus ngitung manual Pak? Ngukur pakai alat ukur kan bisa tadi kan terbukti ya. Kita kalau ngukur tinggal colok-colok saja gampang pakai voltmeter. Nah, kenapa kok dibutuhkan analisis teori? Nah, itu nanti bagi beberapa bidang pekerjaan itu menganalisis kayak gitu tuh pentingnya, menganalisis teoritis. Jangan disepelekan ya teman-teman. Jadi kita tidak hanya bergantung terus-menerus dengan alat ukur, tapi kita sebagai akademis ya, oh ini benar nggak sih alat ukurnya? Coba saya buktikan dengan analisis teori.
ya kayak gitu. Ya mungkin memang kalau di kehidupan nyata sehari-hari yang pernah saya lakukan kayak gitu, penerapannya bagaimana Pak itu ya belum ada Mas kalau kayak gitu memang. Tapi nanti lebih ke beberapa suatu saat lah kalian kalau bekerja di industri kemudian ada pekerjaan yang menganalisis kayak gitu nanti kemungkinan akan digunakan analisis teori ya. Ya mungkin gambarnya seperti itu sih Mas. Terima Kalau kasih, Pak. ya kalau real sekarang ya misalnya ya memang memang apa ya nggak jarang gitu ya jarang. Kirchhoff itu pun jarang juga ya. Tapi kalau hukum Ohm banyak ya. Hukum Ohm kan banyak banyak ya. Di charger-charger kita bisa ngitung-ngitung daya, kita bisa ngitung-ngitung arus. Ya beberapa memang teori-teori itu ada yang bisa langsung terlihat gitu ya. Kita baru ngeh kalau sudah paham, oh ternyata ini penerapan dari hukum Ohm tuh kayak gini. Penerapan dari Kirchhoff tuh kayak gini. Beberapa memang tidak bisa kita real langsung kita lihat. Ada lagi nggak teman-teman? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, untuk laporan seperti biasa ya, saya ngikut dari Pak Oktav. Nah, kemarin formatnya seperti apa? Nah, seperti itu. Kemudian kelompok atau enggak? Kayaknya enggak ya, individu ya. Nah, itu disesuaikan dengan Pak Individu, Pak. Oktav. Individu. Kemudian jadwalnya sama pengumpulannya. Tetapi kalau ada yang mengalami kesulitan, tanyanya ke saya ya. Silahkan nanti saya jawab lah. Terutama yang tadi, mungkin masih ada yang bingung ya. Nah, silahkan bisa ditanyakan. Itu. Kalau butuh sesuatu, jangan ragu-ragu. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, tolong diisi presensinya. Sebentar. Alat ukur. Oh, belum ada.